Assalamualaikum anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita baca hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahli kamuqallidil khanazir al-jawhara wal lu'lu'a wal zahaba. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan babi dengan permata, mutiara, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Arti mufradat hadis: Thalabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, wajib, ala kulli muslim, bagi tiap muslim. Wadi'ul ilmi, orang yang memberikan ilmu, inda ghairi ahli, kepada orang yang bukan ahlinya, kamuqallid, seperti orang yang mengalungi, al-khanazir, babi, al-jauhar, permata, al-lu'lu', mutiara, wal zahab, dan emas. Isi kandungan hadis diantaranya adalah: yang pertama, mencari ilmu atau menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam, baik ia laki-laki maupun perempuan. Kedua, mengajarkan ilmu kepada yang bukan ahlinya, contohnya seperti orang yang tidak mau belajar atau yang tidak paham sebab berbeda minat atau yang lainnya, diibaratkan seperti mengalungi dan menghiasi babi dengan perhiasan berupa mutiara dan emas. Maka hal tersebut adalah sebuah kesia-siaan saja. Kenapa? Karena babi akan tetap menjadi binatang yang najis dan menjijikan. Begitu pula jika kita mengajarkan orang yang tidak mau belajar atau tidak faham, itu karena memang tidak ada minat untuk belajar, nah maka akan sia-sia saja, buang-buang waktu. Selanjutnya, ilmu yang wajib dipelajari meliputi ilmu agama dan ilmu umum, agar kita bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi kunci kebahagiaan dunia akhirat adalah ilmu. Perilaku senang menuntut ilmu diantaranya adalah bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak malas, taat pada guru, dan selalu rendah hati, gemar membaca buku yang bermanfaat, disiplin dan rajin masuk sekolah, bercita-cita yang tinggi, tidak lupa selalu berdoa kepada Allah, dan sholat 5 waktu. Nah, dalam penerapannya, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama adalah gemar mendatangi majelis ilmu, baik berupa formal ataupun informal. Ya, formal misalnya seperti di kelas, di sekolah, ya, seminar-seminar, atau yang tidak formal seperti itu juga majelis-majelis ilmu yang ada misalnya pengajian dan lain sebagainya. Yang kedua, memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar. 3. Selalu bersemangat dalam belajar. 4.
mencari teman yang punya semangat dalam mencari ilmu. 5. Pandai membagi waktu. 6. Ilmu agama dan umum sama-sama penting sehingga dipelajari dengan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya, keutamaan orang yang berilmu diantaranya adalah orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. 2. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya ke surga. Ketiga, ahli ilmu lebih utama dengan ahli ibadah. 4. Dengan ilmu orang bisa berkarya dan berprestasi. 5. Ibadah seseorang lebih sempurna dengan ilmu. 6. Setiap langkah yang ditempuh para pencari ilmu akan senantiasa dinaungi oleh para malaikat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sampai kita di penghujung pelajaran kita. Semoga dapat bermanfaat buat semuanya. Kalau ada yang belum paham, silakan bisa tanya di komentar atau bisa tanya lewat WA. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.